Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hailul, guru SMK Negeri 2 Bau-Bau, dan kali ini saya akan membagi tutorial cara membuat soal-soal dengan menggunakan aplikasi Google Formulir. Baik Bapak Ibu, sebagai guru tentunya kita tidak terlepas dari evaluasi pembelajaran, yang mana kita dituntut untuk bisa membuat soal-soal evaluasi yang kemudian bisa digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran di kelas. Baik Bapak Ibu, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat Google Formulir, ya, kita masuk pada menu Google Chrome, ya. Ya, pada Google Chrome di sini ada Google Application atau aplikasi Google, ya. Kita cari fitur Forms atau Google Formulir. Ini ada pada bagian tengah bawah. Kita klik, ya. Setelah kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Ada blank form. Ya, kita pilih formulir kosong karena kita mau memulai membuat yang baru, gitu ya. Oke, kita klik. Ya, setelah itu muncul untitled form. Ini adalah formulirnya, gitu ya. Jadi ini kita delete aja. Lalu kita tulis soal, ya, misalnya soal ulangan, ya, ulangan bahasa Inggris kelas, ya, semester ganjil. Ini contoh, ya, contoh, ya. Lalu di sini kita berikan deskripsi, gitu ya. Misalnya choose the correct answer from the option A, B, C, or and D. Oke, and then kita bisa menuliskan soalnya, gitu ya. Di sini sudah ada untitled question. Jadi soalnya bisa kita langsung ketik atau kita impor, gitu ya. Di sini ada pilihan multiple choice. Ya, kalau kita mau membuat soal pilihan ganda, maka kita pilih multiple choice. Kalau kita memilih short answer, ini ada pada menu bagian atas, atau dalam bentuk paragraf, ya, misalnya short answer. Ya, jadi di sini kita menulis untuk jawaban singkat, gitu ya, untuk soal-soal jawaban singkat. Ya, karena saya menulis soal pilihan ganda, maka saya memilih multiple choice. Oke, atau kita impor. Ya, mungkin kita sudah membuat soal, kemudian kita mau mengambilnya kembali untuk dikerjakan oleh peserta didik. Kita impor, gitu ya. Impor dari soal-soal yang pernah kita buat. Ya, kemudian kita perbaharui lagi, ya, kita pilih select, ya, salah satu yang sudah pernah kita buat. Ya, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, change form, untitled form, atau ya, ini juga boleh diganti. Ya, select all. Ya, karena semuanya saya pakai, maka saya memilih menu select all, memilih semuanya, gitu. Lalu impor. Ya. Oke, setelah kita impor, maka tampilannya seperti ini. Soal ulangan bahasa Inggris semester ganjil. Ya, lalu gini ya. Oke, ulangan semester ganjil bahasa Inggris kelas 11 SMK Negeri 2 Bau-Bau. Ini tampilannya seperti ini. Itu nama, lalu section 3, semuanya terekam semua, ya, karena kita memilih select all.
Ya, bisa juga kita memilih yang dibutuhkan saja gitu Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan skorannya gitu ya, skor poinnya. Ya, untuk skor poinnya kita lihat pada pertanyaannya sini ya. Ya, pada sudut kiri itu ada answer key. Ya, answer key kita pilih. Ya, kemudian di sini ada bobot. Ya, misalnya bobotnya kita mau kasih bobot 2 misalnya gitu ya. 2 atau ya 10, kembali ke 10 misalnya ya. Ya, jawaban yang benarnya kita tulis yang mana gitu ya. Kalau misalnya yang benar adalah fairy tale, maka kita klik gini. Ini kita hapus. Gitu ya. Oke, jadi kita letakkan kuncinya di mana gitu. Apakah di option A, B, C, or D ya. Karena di sini kuncinya jawaban yang benar adalah B, maka saya checklist B ya. Saya hapus A. Oke. Ya, lalu done, selesai. Oke. Ya, setelah itu setelah kita berikan bobot semuanya, kita pergi ke menu setting ya. Kita buka menu settingnya. Di sini ada make a quiz ya. Jadi kita aktifkan ya, aktifkan. Jadi release grade ya, release grade. Kita merilis atau memunculkan nilainya gitu ya. Segera setelah dimasukkan. Ya, ini kita pilih yang ini ya. Oke. Kita pilih segera. Jadi setelah mengerjakan soal, peserta didik langsung mengirim dan setelah mengirim otomatis mereka bisa melihat skor perolehan masing-masing gitu. Ini log mode. Log mode ini memungkinkan siswa untuk melihat aplikasi lain ya. Jadi kita harus aktifkan sehingga mereka tidak bisa membuka aplikasi lain selain Google Form. Gitu ya. Jadi diaktifkan. Kemudian Miss Question ya. Ini diaktifkan semua ini. Ya, point values-nya dilihat ya, nilai poinnya sehingga dia sudah bisa tahu berapa poin yang diperoleh. Itu. Kemudian response. Oke. Kita lanjut. Limit to one response. Jadi limit to one response ini kita batasi hanya untuk satu tanggapan saja ya. Jadi diaktifkan hanya untuk satu kali jawab. Oke, ini restrict to user in kementerian ini kita nonaktifkan karena boleh jadi siswa kita akun yang digunakan itu tidak terdaftar sehingga mereka tidak bisa mengakses Google Formulir kita. Jadi ini dinonaktifkan. Itu. Ya, diupayakan untuk dinonaktifkan. Ya. Oke, dinonaktifkan. Ya, gitu ya. Jadi mereka bisa membuka aplikasi Google Formulir yang kita kirimkan. Ya, link yang kita kirimkan. Oke, kemudian ya pada aplikasi defaults-nya ya cukup seperti ini saja. Do not collect dan question defaults itu ya make questions required by default. Oke, ini tidak perlu kita aktifkan ya. Cukup segitu saja. Lalu kita masuk pada send ya, kita mengirim gitu ya. Kita mengirim untuk mengambil link Google Formulirnya gitu. Send itu kita ambil di sini yang tanda rantai ini ya, link ini gitu. Ya, ini ya alamat linknya seperti ini ya, karena ini terlalu kepanjangan maka kita buat singkat saja ya. Kita buat singkat. Oke, maka jadilah seperti ini. Ya, lalu kita bisa copy. Ya. Lalu kita kirim ke peserta didik kita gitu ya. Melalui WhatsApp ya. Sehingga mereka bisa mengerjakan soal-soal yang kita buat dalam Google Formulir tersebut. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya bagi
tutorial membuat soal-soal menggunakan Google Formulir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next meeting.